Halo sahabat Oikumene, saat ini kita masih ada di Rakernas PGI yang dilaksanakan di Yogyakarta. Saat ini kita sudah berada bersama dengan Bapak Pendeta Jeki Manuputi, Sekretaris Umum MPH PGI. Kita mau tanya-tanya sedikit ya Pak? Ya, silakan. Ya, jadi dari Rakernas ini, apa yang diharapkan oleh MPH PGI untuk dikerjakan oleh PGIW seusai Rakernas ini dilakukan? Terima kasih ya Eli untuk menanyakannya. Jadi apa yang diharapkan oleh MPH PGI kepada PGIW untuk dilakukan? Sebenarnya fungsi dan tanggung jawab PGIW itu sudah ada di dalam tata dasar tata rumah tangga dari PGI ya, ada di dalam bukunya. Jadi area-area pengelolaan kerja dan sasaran itu sudah ditaruh di situ, dan itu yang harus dikerjakan dari tahun ke tahun. Jadi itu bisa kita lihat ke situ. Yang kedua, PGIW adalah salah satu alat bantu, salah satu organ dari PGI. Oleh karena itu dia bertanggung jawab untuk menerjemahkan keputusan-keputusan persidangan pada level sidang raya PGI atau pada sidang MPL PGI di dalam wilayah pelayanannya masing-masing. Ya, tentunya dengan mempertimbangkan kekhasan karakter wilayah dan persoalan-persoalan yang ada. Selain tentunya untuk mengkonsolidasi gerakan keesaan pada wilayah pelayanannya, baik terhadap anggota-anggota PGI, tetapi juga kepada anggota-anggota non-PGI yang bergabung di tingkat wilayah dengan PGIW. Nah, pertemuan atau rakernas seperti ini mengupdate apa yang dilakukan selama ini, tetapi juga menggumuli isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh gereja-gereja di Indonesia. Ya, antara lain kita bicara tentang moderasi beragama, tentang hubungan dan relasi antar umat beragama yang dibicarakan dalam rakernas ini ya. Kita bicara tentang krisis lingkungan, krisis kebangsaan, dan yang lainnya, krisis keesaan, yang menjadi tantangan di dalam penata layanan dan langgam pelayanan gereja-gereja anggota PGI dan PGIW tentunya di wilayah masing-masing. Nah, kita sharing tentang capaian-capaian yang diperoleh oleh masing-masing gereja anggota. Jadi pertemuan dan rakernas seperti ini menjadi ajang selebrasi terhadap capaian, tetapi juga untuk berbagi tentang kapasitas lebih yang dimiliki oleh gereja-gereja anggota untuk bisa dipelajari oleh yang lain. Dan itu yang akan kemudian dikanalkan pada rencana kerja yang lebih konkret yang hari ini akan dibicarakan lewat komisi-komisi ya. Kita akan dengar sebentar nanti bagaimana mereka merumuskan mulai dari rekomendasi maupun juga strategi-strategi bersama di dalam pengelolaan pelayanan di berbagai wilayah PGW. Pak Jeki, ini pertanyaan kedua ya Pak. Dalam kaitan dengan moderasi beragama yang tadi Bapak sudah sebutkan, apa saja sih Pak yang sudah dilakukan dan masih perlu dikerjakan oleh PGIW ya? Oh baik, Eli, tentang moderasi beragama, begini kita melihatnya ya. Moderasi beragama itu kan mendorong penguatan pada 4 indikator utama, ya, komitmen kebangsaan, penguatan toleransi, anti kekerasan, dan penghargaan pada tradisi. Ini yang dirumuskan oleh pemerintah ya, menjadi program yang sudah masuk pada RJPN, dan semua elemen bangsa didorong untuk mengelolanya di dalam keseharian pelayanan mereka, termasuk gereja-gereja tentunya. Nah, 4 indikator ini memang beririsan dengan gereja-gereja anggota PGI pada kapasitas pergumulan dan kapasitas bergereja yang berbeda-beda. Satu gereja misalnya dia bisa sangat menonjol tentang isu komitmen kebangsaan, tetapi mungkin skornya lebih kurang pada aspek penghargaan pada tradisi atau toleransi dan lain-lain. Belum wilayah pergumulan gereja-gereja itu berbeda dan tantangannya juga sangat khas dan berbeda. Ya, satu gereja misalnya di wilayah tertentu bisa menggebu-gebu mendorong toleransi di dalam perumusan sikap dan laku pelayanannya, tetapi dia berada di tengah masyarakat yang intoleran terhadap kehadirannya. Ya, sehingga kita tidak bisa melakukan skor yang sama. Sudah seberapa jauh gereja-gereja menggumuli ini. Tapi bahwa 4 indikator ini dia inheren melekat pada tugas dan panggilan gereja. Panggilan gereja pada komitmen kebangsaan
untuk menjadi toleran, untuk sikap anti kekerasan, ya, dan juga pada penghargaan pada tradisi itu ada di dalam ajaran-ajaran gereja, ada di dalam komitmen panggilan gereja di tengah keindonesiaan. Jadi dia tidak asing, ya, tidak asing bagi gereja-gereja di Indonesia. Persoalannya bagaimana menerjemahkannya di dalam tindakan dan relasi, baik secara internal di dalam gereja, tetapi juga dalam relasi gereja-gereja dengan kelompok-kelompok lain yang ada di sekitar gereja. Nah, ini yang terus-menerus kita dorong, dan kita bisa belajar satu terhadap yang lain. Kita bisa belajar dari gereja-gereja di Jogja bagaimana mereka menggumuli isu ini. Ya, tentunya persoalan toleransi dan intoleransi di gereja-gereja di Jawa Barat, misalnya PGW Jabar, akan berbeda levelnya dengan dari SAG di Sulawesi Utara atau dengan di Papua. Ya, mungkin mereka bilang di sini tidak ada persoalan toleransi, tapi bagi yang lain ada persoalan. Itu kondisi eksternal menjadi tantangan yang menuntut gereja-gereja untuk mengembangkan kebijaksanaan, kearifan sosialnya, dan kapasitas untuk interaksi di dalam dunia yang sekuler dan berbeda itu dengan baik. Kita berharap sekali lagi lewat pertemuan-pertemuan seperti itu kita bisa sharing pengalaman, ya, experience kita terkait dengan persentuhan setiap gereja pada indikator-indikator dari moderasi beragama, dan ini akan terus dikembangkan oleh pemerintah ke depan. Karena ini baru tahap awal, artinya dari perspektif pemerintah sebagai sebuah kebijakan ini masih living document, ya, dokumen yang terbuka untuk terus-menerus diperbaiki. Ada banyak aspek yang harus disempurnakan, dilengkapi oleh pemerintah, termasuk bagaimana melakukan pelembagaan terhadap gagasan-gagasan ini pada tiap instansi yang dikelola. Ya. Jadi pergumulan setiap daerah itu spesifik ya Pak, masing-masing. Pergumulan setiap daerah sangat spesifik, ya, sebab ada daerah-daerah dengan tradisi masyarakat sekitar yang masih sangat kental, yang masih sangat kuat, ya, dan itu bisa mendatangkan atau bisa memberikan ruang interaksi yang sangat luas bagi gereja-gereja, tapi juga bisa membatasi. Ya, ada tradisi-tradisi yang tidak, ini ada intervensi dari lembaga agama atau dari gereja-gereja merusak tradisi kami, misalnya begitu. Ya, atau juga terkait dengan toleransi dan intoleransi. Mungkin kalau komitmen kebangsaan, ya itu bukan mungkin, tapi itu sudah harus final. Ya, komitmen kebangsaan bergereja di tengah bangsa, dan panggilan kita sebagai umat Kristen di tengah bangsa itu, tapi tidak sekedar sampai pada sebuah rumusan yang etis atau rumusan yang konseptual seperti begitu, ya. Dia harus diterjemahkan di dalam etika, dalam tindakan-tindakan etis sehari-hari, dalam interaksi secara internal maupun secara eksternal. Bagaimana menjadi gereja yang sungguh-sungguh mengindonesia. Ya, itu menjadi sangat penting. Ya, kita berbicara bisa spektrumnya menjadi sangat luas, kita bisa memasang sekian banyak alat ukur untuk mengukur dan sampai pada level keindonesiaan seperti apa kita, begitu ya. Apakah kita terbuka pada yang lain, kita mengembangkan sikap hidup yang ugahari, ya, di dalam panggilan bersama sebagai bangsa. Nah, patriotisme kita seperti apa, ya, dan ini tentunya bisa kita bicarakan dan bisa kita scoring sama-sama untuk itu. Pak Jeki, ini pertanyaan terakhir Pak. Menurut Mbak Alisa Wahid kemarin dalam sesi kedua, salah satu yang membuat NU sangat terbuka pada keberagaman adalah kuatnya relasi dan pengaruh pimpinan agama kepada umat. Nah, bagaimana menurut Pak Jeki pengaruh pimpinan gereja-gereja di Indonesia dengan umat saat ini, Pak Jeki? Oh ya, tentunya kita nggak apple to apple, ya, untuk membandingkan ya pola relasi antara NU, antara ulama NU, para IAI dengan umat,
dengan pola relasi antara pendeta dan umat. Ya, itu bisa sangat berbeda, bisa juga mirip. Ya, ada gereja-gereja yang pola relasinya mirip, ada gereja-gereja yang juga sangat berbeda. Ini dan kekristenan kita tahu sangat beragam. Ya, tapi bahwa kedekatan antara pemimpin umat dengan umatnya itu hal yang tidak bisa ditawar. Bahkan kekristenan memakai atau Alkitab memakai banyak istilah untuk itu, banyak metafora untuk itu, antara kedekatan antara gembala dan dombanya. Gembala bahkan bisa memberi diri, ya, berkorban untuk dombanya. Itu pola relasi yang sangat dekat, dan ini memang harus diterjemahkan di dalam dinamika dan langgam pelayanan dalam persentuhan dengan umat, ya. Dan kita kan pendeta-pendeta itu kan hidup di tengah jemaat, ya. Memang ada pendeta yang sekali diangkat, ya, seperti KKNU, ya, seumur hidup dia, ya. Tapi ada pendeta yang tiap kali bergeser, tiap kali berpindah, ya. Ini sangat menentukan tingkat kedekatan dan tingkat sugestif yang diberikan, ya. Tapi dalam kaitan dengan pengelolaan keberagaman, saya kira semua gereja sangat concern dengan itu. Kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, misalnya, ya, dan posisi-posisi yang dalam tanda kutip sebagai minority, ya, di tengah situasi masyarakat yang mungkin di sekitarnya tidak toleran, ya, itu membutuhkan memang kekuatan dari para pelayan umat untuk bisa beradaptasi, ya, bisa mengelola situasi ancaman, tantangan itu menjadi peluang, ya. Bagaimana mengelola ketidakharmonisan itu menjadi sesuatu yang harmonis yang dirayakan secara bersama-sama, itu sangat juga membutuhkan peran pimpinan umat pada level, karena kita tahu persis bahwa para pelayan, para pendeta, dia kadang-kadang dia menjadi figur yang selalu dimintakan pandangan, pendapat, dan ditiru, ya. Jadi penting untuk kita menentukan dan mengelola serta mengembangkan terus dimensi-dimensi kedekatan, intimasi antara pelayan dengan umat. Baik Pak Jeki, terima kasih, luar biasa sekali Pak pencerahannya. Baik, sahabat Oikumene, demikian wawancara kita dengan Pendeta Jeki Manuputi. Sampai jumpa lagi. Salam Oikumene.